Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah pada siang yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersilaturahmi di pesantren Nahdlatul Ulum yang dipimpin oleh Kiai Heri Kusmiadi SHI. Kemudian salawat dan salam yang disampaikan kepada Rasulullah. Semoga kita yang hari ini berkumpul masih menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang saya hormati pemimpin pondok pesantren Nahdlatul Ulum, yaitu Kiai Heri Kusmiadi SHI, kemudian Ketua Umum Komunitas Jawa Labuan Batu, dan seluruh anggota maupun pengurus dari Komunitas Jawa Labuan Batu. Baiklah, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan mengucapkan berserah diri kepada Allah seraya mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu silaman rohani yang akan disampaikan oleh Kiai Heri Kusmiadi SHI kepada Kiai. Saya silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Umum Komunitas Jawa Labuan Batu Raya, Bapak Ulfian Hamdani SPD MAP, beserta Ibu juga yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Sekjen Komunitas Jawa Labuan Batu Raya, Bapak Wanto SPD beserta istri, juga yang kami hormati dan muliakan Bendahara Umum KJL Raya, Balastri, istimewa yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan seperjuangan di Komunitas Jawa Labuan Batu Raya, yang subhanallah dengan penuh ikhlas, semangat, keguyupan, serta kebersamaan bisa hadir bersilaturahim di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nahdlatul Ulum Paing ini. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah senantiasa sehatkan lahir batin kita, Allah berikan rezeki berkah berlimpah. Insya Allah nanti sama-sama kita dikumpulkan di surganya Allah, dan insya Allah KJL Raya ini insya Allah menjadi salah satu jembatan jalan untuk kehidupan dunia kita, terlebih nanti untuk kehidupan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah ridha Allah senantiasa bersama kita fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mas-mas, mbak-mbak, rekan seperjuangan di KJL Raya, pertama saya mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nahdlatul Ulum ini. Mungkin ini yang kedua kali KJL hadir di Pondok Pesantren ini, dan ini merupakan suatu berkah
nikmat dari Allah bahwa kehadiran kajian ini langsung dihadiri oleh Bapak Ketua Umum kita. Mudah-mudahan kehadiran kajian raya ini di pondok pesantren membawa berkah, manfaat, kebaikan serta kemajuan untuk pondok pesantren di kemudian harinya. Kemudian mohon maaf lahir batin kami, mungkin penyambutan serta tempat yang kami sediakan kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan di kajian raya ini. Tapi saya secara pribadi inilah sebatas kemampuan kami. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa lebih bagus, lebih mewah, dan insya Allah akan menjadi hal yang terindah bagi KJL Raya dan juga seluruh komunitas warga Jawa yang ada di Labuan Batu Raya. Kemudian secara pribadi saya mohon maaf sama kepada Pak Ketua. Mungkin saya termasuk sangat jarang untuk kita kumpul. Jangankan pun di KJL, di keluarga saya sendiri pun saya termasuk adik yang sombong. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan fokusnya saya di sini, saya kurang bergaul. Banyakan itu, maaf katanya, apa yang bisa saya kerjakan contoh nimbun. Kayak ini lagi bagusin jalan di atas kami sebetulnya, sama anak santri yang tinggal, mereka duluan di atas, biar bulan depan itu bisa mobil turun ke bawah. Itu target kami. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa lokal yang di depan kita itu yang sudah ada fondasinya nantinya akan terbangun. Insya Allah Selasa depan sudah mulai, karena Senin besok lagi nyemen depan asrama Fatayat itu Putri, nah, biar enggak becek, ya kan? Jadi inilah keadaan pesantren kita saat ini, Pak Ketua. Saya orangnya apa ya kalau bahasa? Ya apa adanya lah. Makanya saya buat asrama ini agak mewah. Jangan kesannya pesantrennya di sawah itu kumuh, sederhana, atau minta dikasihani. Ada rezeki alhamdulillah aman ini. Ini kemarin terakhir yang di belakang kita ini yang belum siap semua, tapi alhamdulillah sudah bagus, bisa ditempati. Nah, ini semua bantuan dari hamba-hamba Allah yang berarti mulia, dan insya Allah juga dari jamaah KJL Raya. Teman-teman saya, mbak-mbak, mas-mas di KJL Raya, di Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kajian kita hari ini kita akan berbicara tentang yaitu tabungan yang hakiki, tabungan yang terbaik untuk kehidupan dunia, terlebih kehidupan akhirat kita nantinya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, banyak sekali ayat dan hadis menerangkan tentang satu kenikmatan, kebahagiaan, kelebihan, serta faedahnya kita suka berbagi rezeki. Salah satunya tadi, bahwa makanan ini, Masya Allah, itu pahalanya besar. Selama makanan ini masih dalam tubuh kita, kita beribadah kepada Allah, itu akan mengalir kepada orang-orang yang membawanya, terutama Pak Ketua. Karena saya di Merata, aku tengok jengkol jadi makan semua. Nah, walaupun ada 2-3, terutama aku, pahalanya pasti paling banyak Pak Ketua itu. Karena mau ikan bakar nggak kebagian. Jadi tidak ada dalam kamus agama kita, dalam konstitusi agama kita banyak berinfak, banyak bersedekah, menabung akhirat, kita akan merugi, tidak ada. Tapi sebaliknya,
Bertambah. Apa bertambah itu? Keberkahan dalam hidup kita. Jujur, saya pernah meruqyah, itu termasuk orang kaya Labuan Batu. Dan bukan hanya itu saja. Beberapa orang yang Allah kasih rezeki yang lebih, tetapi tidak menikmati rezekinya. Apa salah satunya? Makan jengkol dilarang. Kita, jangankan dilarang, nambah kalau nggak tahu malu. Luar biasa itu. Ika agak nyindir lagi. Ini sebelah kiriku. Nah, itu soalnya nambah. Iya kan? Kita makan kan gempung, semua kita makan. Selama itu halal dan baik menurut agama kita, kita makan. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keberkahan yang Allah berikan itu salah satunya diambil dari apa? Kita memberikan, menginfakkan, menginvestasikan sebagian harta kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya buktikan di pesantren ini. Apa ketua? Ini jujur lillahi ta'ala, saya pribadi pun gak nyangka bisa jadi kayak begini. Alhamdulillah, ada saja Allah kasih berkah itu orang datang kemari. Termasuk aja ini. Intinya, gak usah ragu. Jangan ada bahasa hitung-hitungannya tinggi. Sayang kali aku impak 100.000. Itu upakat, isong guys setengah bulan itu lumayan. Ingat, as-shadaqatun tarudul bala wa tazidul umri. Banyak bersedekah menolak bala, memberkahi atau memanjangkan umur kita. Jadi wong kaji hari ini pingin uripe suwi, nggak mati-mati. Malaikat itu segen nek akeh sedekah. Contoh, Mbak siapa di sini? Bapak Ani, Mbak Ani, sedekah ya ke? Jengkol jelas bu ketum. Entok, Mbak Ani. Entok, basor. Wah, akeh. Besok sejam ini laku ceramah. Pokoknya akeh lah. Iku umurnya panjang. Bojone mati ini ganti meneh. Dan gak ada izin loh. Dan gak tahu malu loh. Artinya apa? Sedekah ini betul-betul Pak Ketum, itu sudah banyak dibuktikan oleh umat Nabi Muhammad sebagai secara tidak langsung adalah mukjizat yang Allah berikan kepada diri kita. Tetapi pertanyaan bagi kita, ketika kita bicara agama, bicara akhirat, panjang cerita ini, pikiran kita 150 lain. 50 pun sayang kok kan, dia tuh bisa goreng dalam 20 aja. Padahal dari rumah tadi 100.000 impaknya. Wis sampai tekan anggot tinggal 10.000. Iku pun bekas sisa-sisa nang dompet. Tapi kalau cerita umpamanya pas promo HP Vivo 8 GB ya. Harga 500.000. Hampir Mbak. Iki murah loh. Bikinan kampung 800.000. Ikut otomatis keluar itu pola pikir seperti itu dan bahasa dia kata mampu. Padahal HP ini kita murah, kan mungkin kita bisa pegang. Ketika kita nggak pegang, itu bisa jadi bukan hak kita lagi. Bisa jadi ia rusak. 500.000 bisa jadi hanya dalam waktu 3 hari, bahkan 1 jam pun selesai. Tetapi harta yang kita sedekahkan, makan kita infakkan terus akan menambah dan menambah. Inilah satu keberkahan Allah berikan kepada kita. Dan satu lagi bukti janji Allah dalam surah Al-Imran, insyaallah ayat 133 sampai 134 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Perbanyaklah kita untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah berikan, Allah hamparkan surga seluas langit dan bumi. Itu siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, inilah kalau dalam tafsir namanya tafsirul ayat bil ayat, menerangkan ayat dari ayat sebelumnya. Apa itu? Alladzina yunfikuna
fis sarai wad darai wal qazibina wal ghaiz wal afina 'anil nas. Siapa orang-orang yang dapat nanti surga seluas langit dan bumi, orang bertakwa, salah satunya adalah yaitu orang-orang yang banyak berinfak, banyak bersedekah. Waktu dia enek utang sedekah. Sedekah 100.000. Dia enek utang 50.000. Kata kan, Bro? Enek utang 100.000. Dia enek utang 50.000. Pas tambah koyo 10.000. Modal gitu. Dia berinfak, mau kaya, mau biasa hidupnya, mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, ia selalu bersedekah. Inilah yang dikatakan orang-orang yang nanti Allah berikan surga seluas langit dan bumi. Kemudian siapa lagi? Wal qazibinal ghaib, yaitu orang-orang yang suka marah tapi tahan deh emosi. Mau sapa? Bu sekjen cerita ya kan. Tuku apa mau? Ngambek, bojoku main HP. Lek aku wong wedok tak jarno ae. Tapi tak kai tak toto apa lho Mbak Rio. Ternyata orang yang menahan marah kata Rasulullah itu adalah orang yang hebat. Wong wedok akeh man mbek lanang pertama, kualate iku sariawane cepet. Enggak lho kan. Aku ngomong yo. Bojoku kan marah. Langsung sariawan. Krumu iki sok napa kuat kali. Speaker baru. Iku sariawan. Enggak bertetes. Suka lo wajah Muhammad. Sariawan iku akeh. Yang kedua, sering sakit kepala di sini ya. Tapi kebalik Ustaz. Enggak marah. Oh jadi protes dia gitu. Bukan tuh. Ya itu nyata. Kemudian apa lagi? Wong sing cepat marah iku. Iki marah sing enggak apinya. Kalau marah sing api. Contoh, pamane bojone enggak balik-balik. Ditelepon rupane ngopi. Nah, ndelok sik umpamane Kak. Aku Bang, Mas, baliklah. Kowe dhisik ngopi ha. Iku baru jam 3 enggak balik-balik tetep dimarah. Itu perlu kita paham. Orang yang suka emosi roto-roto biasanya cepat mati. Aku enggak ngarani sapa-sapa lagi Pak Ketum. Kalau kita doakan nang sampingku ki enek itu kang marah-marah. Aku di indra ke 99,9. Sebetulnya kalau dalam konsep agama bagus yang paling marah itu adalah ketika sebelum marah kita itu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah marah yang paling bagus. Karena begini ya. Maaf kepada rekan-rekan saya, mas-mas. Laki-laki ini egonya tinggi, Pak. Kalau salah nggak mau disalahkan ada aja alasannya. Macam ngono lah. Kok kali ini. Apa nih kok anggar kita salah. Pingine sing dinani kita wae. Karena apa? Ngerti. Karena aku mau tempat lu. Ngaku Ustaz. Iku mulana. Tetapi kelemahan lelaki ini adalah ketika memiliki seorang istri yang berhati lembut. Mas, kok baru jam saat ini? Iya, mawane kan. Oh ya wis. Alhamdulillah ya Allah, bojoku selamat. Mudah-mudahan boleh rezeki akeh. Pasti lanange. Aku saja di ngomong cek. Maaf lah. Pasti hati ini ngomong no. Ya Allah Mas, koyok kali lawa yang ini baru balik. Lanange kali kaje mau kali lawan metu lah tanduke. Wih, cerewet kali. Daripada aku karaokean, aku tapi ngono enek wae. Padahal kono sekasen di bar nyanyi. Iku gak ketua kita. Ketua ono lah. Ono lah pokoknya. Itu. Kemudian apa lagi yang ketiga? Wal afina 'anil nas. Suka kita meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang. Biasanya wong sing suka marang ngene ku wong wis-wisnya iku. Aku sifati sengeriku menengan.
Ngeri awak. Bu, ini Bu. Aku bakal wali ceramahin pas dia umat. Kalau orang yang kita wes aku mau ngomong. Karena kenapa? Guru kami dan dalam konsep agama, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan jengkel itu enggak, hidupnya itu enggak akan tenang, tidur pun susah, makan pun payah, kecuali pakai jengkol pasti nambah. Jadi mau ditambah ayam kampung. Aku ayam ini cuma jeruk paha aku mau. Kan di mana ada jeruk itu baru kono cici kali. Yo iya aku. Aku pada tukang rambut dari mana. Jadi banyak memberikan maaf dan meminta maaf itu adalah sifat mulia. Udah Allah itu paham kok ngerti. Dalam surah Al-Isra itu dengan jelas Allah katakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita nggak api ya jadi api. Kita nggak elek ya jadi elek. Artinya apa? Ikhlas hukum karma. Kalau suami kita niatnya bagus, omongannya bagus, perbuatannya bagus, pasti semua jadi bagus. Pak Sekjen bagus, jadi bagus. Pak Joni bagus, Bapak nggak kenal bagus. Pak Joni bagus. Sampingkan aku lebih bagus. Pak Ketum bagus. Seenggak bagus lah kono. Iya kan? Coba lah kita, apa lagi hidup kita terus? Aku ini biar dia mau gemblung, kalahnya lagi pesantren. Ya terus lain, kan betul orang kalau mencari kelas putra apa frustasi ya. Aku nggak ge pesantren gemblung itu. Mana sudah jadi? Orang nyalek 2019, ge pesantren melelat itu. Alhamdulillah. Ngomong aku gemblung, aku wis mulai waras, dia mulai gemblung. Ayo. Jadi hidup ini nikmati saja. Yaitu apa? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tuh di waktu sholat, waktu kumpul-kumpulan, waktu dimasak. Mas, bisa tinggal tiku sekolah kayak lawe susun keinginan mula. Alhamdulillah. Ngono ae ngomongnya. Aku kumpulan yo. Ojo ditelepon-telepon isin aku. Astagfirullah. Iki rokok, juga ini kita jangan rokok. Walaupun begini surga juga sih. Assalamualaikum Pak Ketum. Coba wae lho, kebengi colali. Jadi alangkah indahnya seorang istri itu banyak meminta maaf dan memaafkan kesalahan suami. Karena itulah suatu kenikmatan kita seorang istri itu suka itu nang wong lanang. Waktu sekali lagi tukang ngarang. Pokoknya Pak Ketum Pak Sekjen iki sibuk iki mulur. Sibuk pesta kono sibuk teko, kene teko sibuk, pokoknya sibuk lah. Sampai bojo terlantar pun sibuk terus. Ojo marah, Mbak. Iku amal ibadah silaturahim. Yang penting enggak nggih lapak. Lapak nang rantu enek, nang jamu enek, peduli lama enek. Nah iku cocok diatur. Insyaallah iku ketua kono. Ketua kita insyaallah enggak. Amin. Jadi enggak kalau diganggu. Maksudku Pak, Bu, Mbak kita dikaji hari ini saya akui beberapa orang Jawa juga memandang itu pertama sebelah mata. Yang kedua, dianggap kajian ini sebagai saingan. Saya memang diundang di satu komunitas Jawa, saya terangkan itu. Saya bilang saya bersama juga. Yang penting bagi saya, apapun itu wadahnya, selama kita guyup, nggak menceritakan wadah Jawa lainnya, nggak mencari kelemahan warga Jawa lainnya, saya suka. Buktinya, kita tekor ini, aku nggak nyangka lawa itu enak itu, nggak nyangka aku aja. Aku bayangin, masa, nggak usah kita pelitahin, saya kajian boko. Aku mau semuanya aku bayangin tak jaga. Balik tak kayak wetang kelekeken kan, rupanya gaunnya akeh. Kan itu luar biasa loh. Jarak itu sebuah organisasi itu seperti gitu. Rata-rata maaf ya, mau dari tapi jauh gratis. Mangan kurang enggak kayak. Tadi aku makan. Makan
makannya banyak, punya kilingnya. Kita nggak jual lebih, sampai nggak ambil isi pun digoy Pak Ketua malah. Perasaan nggak mau. Katanya aku pesen loh. Enggak Pak, Ketua itu guyon loh. Kita, nggak aku baper mesti nggak guyon ya. Enggak. Pak Ketum dan teman-teman saya dikajak ke sini. Bagi saya itu jujur waktu beliau bilang ke sini. Saya menetes kayak mantap kok. Wis tak suwi tunggu mau kaji nang kene. Bukan masalah saya dikasih bantuan enggak. Karena itu akan menjadi apa ya? Bagi saya sendiri teman-teman. Lo Pak Ustaz nang kaji iya. Tak delok karena kan aku posting aku sih jadi fotografer juga loh. Susah lari kok cuma fotografer enggak pintar aku ngedit. Nah, ini pun ada YouTube pesantren pun ada. Nah, saya nanti mohon bantuan Pak Pak Ketum untuk pesantren kita. Jadi syukurlah kita di KJR penting satu, ojo enek nanti kita niki mengedepankan egois diri kita pribadi dan kepentingan kita pribadi. Ya, siapapun kita, contoh ini ambil Jumara, makanya saya dengan beliau. Nah, saya senangnya itu jujur aja, saya itu jikiran. Beliau nggak suka jikiran, Jumara aku tak mau jikiran. La ilaha illallah turun. Nggak apa-apa. Enggak dudel. Nggak apa-apa. Berarti kita saling menghargai. Nah, seorangnya gitu saya. Di kajian itu harus tumpah seperti itu. Saya yakin insya Allah kajian lebih besar nantinya. Amin. Saya yakin ini Allah kalau bisa anggota kajian jadi anak satu jadi anggota dewan. Men aku bisa ngompasi. Ujung-ujungnya. Aku gelem dikompasi sama tak dewan, apa beli? Lha ngapa kita beli wong Jawa? Mati neraka lah kowe. Aku ngono mek ambil iki tekole bahasa-bahasa pasaran. Enggak kita apa lagi coba? Kekurangan kita. Tinggal gue mbek kompak wae. Kita enggak usah munafik ke dunia. Dan itu perlu. Ya kok ana rene ngomong ngangge duit. Setiap bulan kita kompes kan anggota dewan gelem, awas gue tak santet, aku mesti nyantet. Bukti ini bojoku tak santet metu telu. Enggak, itu harus itu kita bagi ke sana. Bukan kita bikin wadah ini untuk berpolitik tidak, tapi kita harus berpolitik. Tapi bukan jadikan untuk lahan politik jangan. Enggak apa-apa ada anggota. Saya siap kok jadi jurkamnya. Sepenting jelas. Guyon lo. Kok ini kok jadi goda hati yo. Riko iki insyaallah enggak lah. Mampu acing kole. Allah ya kan. Jadi itu Pak Ketum. Inta lagi 2023 udah pendaftaran. Aku insyaallah fokus nang kene terang ae. Tentang ae. Aku dipikiran ini nang kene pesantren. Aku orangnya kalau kerja itu enggak foto pun enggak jadi. Makanya Bupati Kemen aku tak istiqomah apa yang aku bilang, tapi aku ikut. Aku istiqomah bikin bangun Isra Saiki. Habis Isra Saiki aku kalau bikin pesantren NU 2. Baru membuat padepokan. Nanti soal orang KJL yang berobat ke padepokan kita gratis sih. Dengan duit sih. Ujung-ujungnya nggak enak. Enggak, itu ada niatku. Nanti aku minimal ada lahan 2 rantai 3 rantai. Karena aku bikin padepokan nanti. Nanti itu. Mohon doanya lah. Saya yakin kalau ini maju bisa terbangun itu. Nah itu tujuan. Jadi beruntung kita di kajian ini banyak kelebihan keunikan keahlian yang dimiliki oleh anggota kajian itu sendiri. Mas Joni jago main bola. Ini kok jago apa? Sama. Bola apa ini? Tak pikir bola nang omah. Bola poli. Bola poli. Ini kok pikiran main nang bola lagi ya. Boleh. Jadi mungkin ikhwan lah ya. Intinya berinfak bersedekah itu nggak rugi. Berinfak bersedekah itu nikmat lebih. Berinfak bersedekah itu tenang mati nih. Berinfak bersedekah alam barzah insyaallah jadi surga nih. Berinfak bersedekah insyaallah buka pintu surga nih semua. Boleh tes kita. Saya udah ngalamin. Iki sopor sedih penyakit. Sedekah itu obat, segala obat salah satu. Tapi kadang yang ini, iki umpamanya Pak Erika. Tekot. Nah, maksudnya
Ya Allah, aku tuh kulineran dengan KJL. Semoga ini menjadi obat bagi penyakitku. Tentu penyakit kepalaku ya Allah. Al-Fatihah. Karena dulu ada jamaahku yang habis kurupiah kena kanker stadium 4 di sini. Lagi kalau kemo kan kemoterapi namanya kan, ini kan. Alhamdulillah. Mari Pak Ketum malah nambah bojone. Anak koyo. Iya, baik wajar. Enggak wajar ini kemenet. Pas-pasan. Nambah-nambah lah, aku pikir aku lagi nambah. Aku jadi nggak nolak sih, cuma berdua. Bu, Rene Bu. Itu, cuma nasi kok. Itu nyata loh Mbak. Itu betul. Boleh tes nih, apa nih? Bojone kita nih supaya istilah bahasa kita nggak lupa jadi ustaz. Minimal berakhlak apik. Ya Allah, sedekah. Kayak Jumat kan aku wirid. Ojo asalnya memplomai. Iku siap, iku sing duwe sing paling terbaik. 5.000 sing apik. Ojo sing punyel-punyel bekas gonang pasar Blokut, mambu apa digei impak salah. Impak iku duwe sing apik. Rek iso sing gedhi. Gene sing gedhi sing cilik, penting jumlahnya akeh. Loh iyalah, Pak itu. Aku betul. Nah, dengan Fatihah. Itu obat. Saya sudah mengerti itu. Dan itu terbukti. Walaupun di ruqyah bisa untuk paket itu bisa untuk ruqyah, karena ruqyah ini bisa untuk penyakit medis. Kalau Pak Ketum izin nanti kalau kelas kami Pak Ketum, atau boleh undang di sini aku yang nyiapkan. Khusus tadi apa? Tadi gabungan kita nanti acara ruqyah masal seluruh anggota KJL di sini. Apa? Mungkin yang bisa diberikan kepada KJL. Masa kita mau bisa sehat? Cuma satu yang nggak bisa diobati dua di ruqyah ini. Satu mati, yang kedua kanker, kantong kering. Serius awak Pak? Tulisan. Ya iyalah kantong kering. Iya. Memang rencana sebenarnya sekarang nanti kita undang jamaah kita di sini untuk ruqyah masal di sini. Seikhlasnya ini tinggi banget santai. Mesir bersih nggak apa. Iya, penting bontot. Kemudian karena itu mungkin itu saja. Mudah-mudahan YouTube kita semakin maju. Mudah-mudahan KJL semakin maju, sukses. Amin. Dan insya Allah kita selalu guyup. Amin. Syukurlah kita punya ketua yang seperti beliau. Aku nggak sanggup jadi ketua baru. Honoris orang itu tenang orang. Dikasih gaji sebulan 1 juta lah misalnya. Aku nggak bisa. Aku pernah jadi ketua Badan Wakaf Labuan Batu. Nggak iso aku jago nang malah pejabat sampai pejabat senyum aku nggak iso, malah sakit weteng aku suka ngene ngono lho, guyon biasa wae ku kecil-kecilan seneng aku ngono. Pak Ketum cocok itu mau sering gitu, jangan ikuti saya. Oke nah, terus si santet ngombe aku tenang aja. Nah, semua sebelum kajian betul, ini kuajari semua sini, silat pun kuajarin. Nah, tenang aja Pak kajian. Apa Pak Ketum kajian? Bikin etik. Karena kampungan gitu. Bu. Bojoku wis turu. Memang gede tapi asli loh. Iki bukan pesantren kaleng-kaleng lah. Yakin awak? Insya Allah lah. Kalau bupati itu sudah ini, aku ini ketua umum yang ini ketua umum kajian. Makin apa ya? Jadi mohon doanya. Bu ini bapak Pak Ustadz nggak kenal ke bojo karo kami. Enggak, orang rumah aku pendiam apa? Enggak apa? Kalau ada kan enggak ngomong. Wes aja ngrasani. Tapi hati yang listrik lurus dia lebih lurus dari makanya aku berdoa ya Allah bojoku Ustaz tapi kurang ngajar. Iku tak beden. Iya, aku lurus yang listrik lebih lurus deh. Makanya dia punya duit itu makanya dia pun alhamdulillah walaupun enggak sekolah pesantren tapi beragama dia senang. Sholatnya pun lebih bagus dia ketimbang saya. Tahajudnya pun lebih kenceng dia, saya jarang tahajud dan dia bukan muci-muci pula.
Memang itulah bujuku. Ya wis tak kene tak itu matur nuwun sanget. Apa sing takon nih? Entak enggak? Eneng Neng enggak wae. takon. Neng sing tekon. Pas. Pas lah. Pas omongnya Pak Ustadz. Tas naon jenenge jengkol. Barus. Jadi karena kita punya wis keluarga, jadi nggak terlalu formal kali. Seperti ngobrol wae. Intinya tabungan akhirat itu adalah wa'abako kekal. Kemudian oleh rugi itu kita sudah buktikan di KJL ya kan. Walaupun saya mungkin termasuk orang yang pelit karena nggak mau tempat di KJL. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.